Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Puji di channel Ngapakpedia. Oke, masih ngebahas tentang Dapodik 2026B. Udah banyak video yang saya buat sebenarnya ya, tapi ada yang request, "Bang, tolong buatkan video mengerjakan Dapodik dari awal sampai selesai, sampai sinkron." Makanya video ini akan cukup panjang, tapi semua pekerjaan Dapodik ada dalam satu video. Jadi video ini sangat bermanfaat buat teman-teman operator, terutama operator yang baru, ya, yang nggak tahu harus ngapain aja di aplikasi Dapodik. Itu teman-teman ya. Oke, tapi sebelum ke eksekusi prosesnya, saya mau jelaskan dulu beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan terkait mengerjakan Dapodik dari awal sampai sukses sinkron. Yang pertama di tahap persiapan itu teman-teman harus menyiapkan aplikasi Dapodiknya, kemudian akun Dapodik dan kode registrasi sekolah, SK pembagian tugas mengajar, SK guru wali ini untuk sekolah SMP ke atas yang sederajat, kemudian daftar mapel pilihan kalau untuk SD dan SMP ya KKA ya, tapi kalau SMA SMK sesuai sekolah masing-masing. Kemudian SK-SK yang sekiranya perlu diupdate di Dapodik, misalnya ada SK tugas tambahan, ada SK pembagi apalah gitu ya. Kemudian data listrik sekolah berapa dayanya gitu. Kemudian data internet sekolah speednya berapa, pakai internet apa gitu. Apakah cuma pakai HP gitu ya. Kemudian untuk proses pengerjaannya langsung kita eksekusi. Ini sebenarnya urutan sederhananya ada 6 tapi eksekusinya cukup lama ya. Yang pertama kita install Dapodik dan registrasi Dapodik. Yang saya contohkan adalah versi online. Nah, di sini untuk install Dapodik pastikan ya di aplikasi di laptop kalian, ini cari aja ketik program, itu Dapodik lamanya sudah di-uninstall ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat saya sudah tidak ada aplikasi Dapodik, artinya aman, laptopnya sudah bersih dari Dapodik lama, kita tinggal install saja ya. Untuk mendownloadnya silakan teman-teman buka web Dapodik Dasmen ya. Kalian buka web Dapodik Dasmen, kemudian ke menu unduhan. Nah, ke menu unduhan, kalau page not found, teman-teman bisa download dari drive Ngapakpedia di sini, di SID/Ngapakpedia. Ini kan lagi bermasalah nih unduhannya ya, jadi nggak bisa download. Kalian bisa di SID/Ngapakpedia, di sini ada installer Dapodik nih. Kalian klik aja, kemudian nanti ada drive. Nah ini, installer Dapodik semester genap 2026. Ya, kalian buka. Nah, yang ini selain SMK pakai yang ini. Kalau yang SMK yang bawah ya. Nah, kebetulan saya sudah download jadi saya tidak perlu mendownloadnya. Langkah selanjutnya adalah kita install Dapodiknya. Ya, jadi kita install di sini saya sudah eh, membuat folder khusus nih keperluan isi Dapodik yang mana aplikasi Dapodiknya, kemudian ini daya listriknya, kemudian SK guru wali dan SK pembagian tugas pengajar ya. Nah, kita install dulu Dapodiknya dengan cara klik kanan, run as administrator, pilih yes. Lanjut, saya setuju, lanjut, 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 pasang. Oke. Nah, ini kita tunggu saja prosesnya sampai dengan selesai. Nanti saya start lagi kalau sudah selesai ya, teman-teman. Oke, ini sudah selesai install Dapodiknya. Selanjutnya kita tinggal klik selesai saja. Nah, ini kita close teksnya. Sehingga Dapodiknya sudah terbuka. Langkah selanjutnya kita lakukan registrasi. Nah, ini saya tadi sampaikan bahwa saya akan mencontohkannya secara online ya. Jadi di sini saya pilih online, kode registrasi saya masukkan. Kemudian di sini masukkan akun Dapodik Anda. Lalu klik registrasi. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu aja proses ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Ini saya melakukan registrasi di jam 8.47 tanggal 16 Januari 2026 ya. Kalau sudah selesai nanti saya tampilkan lagi karena ini cuma nunggu aja ya tahap ini. Oke, teman-teman, ini proses registrasinya sudah selesai. Kita tinggal klik OK saja. Lalu silakan di sini pastikan semester genap dan kita masuk, ya. Nah, kita pilih sekolah. Oke, langkah selanjutnya install Dapodik dan registrasi sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal cek dan atasi invalid, ya. Caranya adalah ini jangan tampilkan dulu.
Oke. Di sini kita ke menu validasi lokal ya, ke validasi di sini. Nah, ini teman-teman silakan cek invalidnya. Oke, jadi yang pertama kita selesaikan invalid dari menu sekolah. Di sini disuruh mengisi data periodik, internet sekolah, listrik sekolah, dan sanitasi sekolah. Kalau invalidnya di sekolah, maka semua penyelesaiannya juga di menu sekolah di sini, ya. Di menu sekolah kita selesaikan dulu. Kita tunggu sedang loading. Kita refresh aja ya dapodiknya ya. Tadi validasinya masih berjalan tapi saya lupa ngeklik ini teman-teman, ngeklik menu sekolah. Harusnya tidak boleh ya, makanya jadi seperti ini loading terus. Nah, oke. Sudah tampil di menu sekolah. Kita naikkan dulu. Yang harus kita isi adalah pertama data periodik. Nah, waktu penyelenggaraan adalah sekolah kalian itu berapa hari kerja. Kalau saya kan dari Senin sampai Sabtu, berarti saya pilih pagi hari 6 hari kerja. Bersedia menerima bos, ya kita pilih ya. Sertifikat ISO itu sertifikat internasional, apakah sekolah kalian bertaraf internasional atau tidak gitu ya. Kalau saya ya jelas tidak. Kita klik simpan. Selanjutnya kita ke menu listrik. Nah, di sini listriknya itu gimana di sekolah kalian? Saya pilih tambah. Nah, listrik saya itu masih sudah pakai PLN, dayanya adalah 1300. Nah, untuk melihatnya, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini adalah listrik sekolah saya ya. Ini SMK Islam, ID pelanggannya ini. Ini sekolah saya itu pakai token, teman-teman. Jadi di sini saya pilihnya yang versi token ya. Nanti kita isikan lagi ke dapodik 1450999. Nah, ini ya. Kontinuitas listriknya berjalan 24 jam. ID pelanggannya ini yang tadi 14 berapa tadi? 50999. Terus 6121. 6121. Kalau nomor meter saya biarkan kosong aja. Nah, jenis meternya karena saya versi token jadi pilih prabayar ya. Kalau yang versi bukan token yang ini teman-teman. Nah, yang ini nih ya. Ini ID pelanggannya ini ya. Kemudian ini yang bukan versi token yang bayar bulanan gitu teman-teman ya. Nah, ini karena listriknya itu punya sekolah sendiri atas nama sekolah, maka di sini pilih mandiri. Kalau listriknya bukan punya sekolah, misalnya punyanya yayasan atas nama yayasan dan itu listrik dipakai banyak, ya udah berarti pilihnya menumpang gitu ya. Kemudian menjadi listrik utama jelas. Kita klik simpan. Nah, berarti sudah selesai di bagian listrik. Kemudian di internet kita isi juga di internet. Nah, di sini kita klik tambah. Teman-teman, di sini ada opsi 4. Kalau teman-teman yang cuma pakai hotspot saja, nggak punya WiFi di sekolah, pilih seluler. Kalau saya ada dua-duanya, WiFi ada, seluler ada. Makanya nanti saya tambahkan dua-duanya. Di sini saya pilih yang WiFi dulu, yang fiber optik, karena WiFi-nya pakai jalur kabel gitu ya. Kemudian jenis koneksinya share, providernya adalah IndiHome. Kemudian bandwidthnya di sekolah saya itu silakan kalian cek aja di speed test. Speed test. Nah, kalian ketik speed test. Di sini pastikan kalian koneksinya ke WiFi sekolah ya, misal ya. Ini hanya untuk contoh saja. WiFi sekolah kalian jalankan uji coba. Nah, seperti ini. Bang, kenapa nggak tes di sini? Karena tes di sini kadang sering error, teman-teman. Bikin tidak bisa tersimpan kadang. Jadi lebih baik tesnya adalah di perangkat di web pihak ketiga aja kayak gini. Ya, ini hanya untuk contoh saja ya, teman-teman. Ini saya pakai koneksi di rumah, jadi hanya untuk contoh saja. Nah, ini kurang lebih kalau di total 10 Mbps gitu aja ya, saya contohkan ya. Nah, ini berarti speednya 10, kemudian up-nya berarti upload, untuk upload itu yang ini nih, upload 55, saya bulatkan saja 6 gitu ya. 6 Mbps dan bandwidth downloadnya 4 ya, karena kan ini dibulatkan ke atas juga ya. Kemudian latensinya adalah ini 13 ya, ada latensi 13. Nah, kemudian teman-teman klik kursor di area kosong nih ya, diklik di area kosong. Kemudian kalau menu simpannya tidak ada, tinggal ditekan kontrol sama strip biar perkecil layarnya ya.
Kontrol sama strip sehingga tombol simpannya kelihatan, kemudian tinggal klik simpan saja. Nah, data internet berhasil ditambahkan. Kemudian ini untuk yang hotspot. Kalau hotspot itu berarti seluler karena pakai HP, jenisnya broadband. Providernya saya pakai Telkomsel. Speednya 6 ya. Kemudian untuk upload downloadnya di sini 3 gitu. Karena saya nggak lakukan tes ya, teman-teman. Ini hanya untuk contoh saja. Itu kemudian kita klik simpan. Karena saya lagi tidak di sekolah, jadi saya hanya untuk ngisi data ini aja. Nanti bisa diperbaiki. Oke, untuk internet sudah, selanjutnya ke sanitasi. Nah, di sini sumber airnya apa nih kalian? Saya sih pakai pompa ya, sekolahnya sumber air minum disediakan oleh siswa sendiri. Kemudian cukup sepanjang waktu sekolah menyediakan zamannya dilengkapi dengan fasilitas penduduk untuk digunakan siswa berkebutuhan khusus tidak ada. Kemudian ini toilet duduk. Kemudian ini tidak menyediakan pembalut di sekolah. Ini tidak. Kalau yang ada ini nggak bisa diisi karena dari Sarpras, nanti dibiarkan aja. Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Iya, iya. Ada saluran ke sungai, ya. Hubungan airnya tidak. Nah, ini selanjutnya silakan teman-teman jawab aja ya. Sekolah memiliki sekolah untuk menghindari genangan air? Iya. Sekolah memiliki tempat sampah? Dipilih iya. Intinya teman-teman silakan isi data ini sampai dengan selesai ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah di di bagian paling bawah. Nah, kalau teman-teman nggak tahu KIE itu apa, kalian tinggal klik aja nih tanda tanya. Di bawah klik tanda tanya. Nah, ini ada keterangan ya di bawah nih. KIE Kantin Head diisi keterangan apakah ada kegiatan dan media komunikasi, informasi edukasi tentang kebersihan dan kesehatan menstruasi di kantin. Nah, itu ya, ini tinggal dibaca aja untuk jika teman-teman bingung, KIE itu apa. Nah, kalau sudah di paling bawah, kita tinggal simpan. Kemudian kita kembali ke validasi lokal. Validasi lokal, nah di sini sekolah sudah tidak ada invalid. Selanjutnya adalah kita ke menu Sarpras. Nah, di sini ada 106 invalid, mari kita selesaikan. Kita selanjutnya ke menu Sarpras, tanah dan bangunan, kemudian klik tanah, lalu kita ke menu aksi, lalu salin data periodik. Ini hanya untuk mempercepat saja, nanti selanjutnya teman-teman bisa perbaiki setelah sinkron, enggak apa-apa. Kita klik ya, kita klik OK, ya. Kemudian teman-teman kembali lagi ke validasi lokal. Nah, selanjutnya refresh. Di sini klik refresh. Nah, sekarang invalidnya sudah 0. Untuk selanjutnya berkaitan dengan Sarpras, jika ada perubahan kerusakan bangunan, silakan diisi di sini. Misalnya nih, toiletnya sekarang sudah rusak parah bangunannya, gitu ya. Tinggal nanti diisi tingkat kerusakannya, gitu. Misal, atau ada perubahan nama. Nah, ini ya, perubahan nama gitu, silakan diubah aja, ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk lebih detail berkaitan dengan Sarpras, teman-teman bisa lihat video Ngapakpedia yang solusi invalid Sarpras. Yang penting ini saya mau ngejar sinkron dulu, gitu ya. Kemudian nanti ke peserta didik. Nah, di sini ada 109 invalid ya, peserta didik. Selanjutnya berarti kita ke menu peserta didik di sini, klik peserta didik. Nah, kita klik OK. Selanjutnya klik salin data periodik dan pilih iya. Nah, klik OK. Kemudian yang tadi kita selesaikan itu berkaitan dengan ini, teman-teman ya. Tinggi badan, berat badan. Nah, itu kalau mau diupdate silakan ya. Misalnya, oh si Adli ini udah tinggi, badannya sudah naik jadi 163 gitu. Tinggal disimpan aja. Ini namanya data periodik ya. Jadi, kenapa pakai salin data periodik? Karena saya menyalin data di semester lalu. Semester lalu saya sudah update dan anak-anak tidak ada perubahan misalnya. Hanya untuk mempercepat saja ya. Jadi saya pakai salin data periodik. Kalau mau diperbaiki satu-satu bisa. Silakan teman-teman selanjutnya setelah sinkron nanti bisa diperbaiki, dirubah, nanti sinkron lagi. Kemudian kita klik refresh. Nah, sekarang tinggal satu yaitu 108 peserta didik belum masuk ke dalam rombel. Berarti kita tinggal lanjut ke sini ke rombel ya. Rombel itu pilih yang reguler. Nah, ini kan rombelnya kosong nih. Rombelnya kosong, maka kita harus membuat rombel baru karena sudah tidak ada menu aksi di sini ya.
Jadi kita klik tambah, kita buat dari yang kelas bawah ya, kelas dulu, tingkat pendidikan kelas 10 ya. Ini tinggal diisi aja sesuai 10 DKV 1 karena kebetulan saya kelasnya itu DKV-nya ada 2 kelas 10-nya. Moving class tidak ya. Kita klik simpan. Kemudian kita tambah lagi kelasnya. Kita buat kelasnya dulu aja ya sampai selesai ya. Ini kita buat kelas ini saya namai 10 DKV 2. Wali kelasnya siapa? Ruangnya mana? Oke, kita klik. Selanjutnya kita klik tambah lagi untuk kelas 11. Nah, ini kelas 11 DKV 11 gitu saja. Wali kelasnya silakan di kelasnya diisi ya. Ini gampang ya, kita klik simpan. Selanjutnya tambah lagi kelas untuk kelas 12. Pokoknya buat kelas dulu semuanya sampai selesai. DKV wali kelasnya siapa? Dan ruangannya mana? Nah, oke, kita klik simpan. Kalau sudah tersimpan kelasnya, selanjutnya kita tinggal ke anggota rombel. Kita klik anggota rombel. Nah, kita akan memasukkan ke DKV 1, jadi kita pilih rombel semester kemarin karena ini semester 2, jadi kita pilih rombel semester kemarinnya itu di kelas yang sama, yaitu 10 DKV 1, karena tidak ada peralihan. Kemudian tekan salah satu nama siswa, lalu Ctrl A, CTRL A. Kemudian tinggal di-drag aja, ditarik ke kanan, gini, ditarik. Set. Nah, ditarik ya dari kanan ke kiri ya. Hingga siswanya sudah pindah semua ke rombel yang sekarang. Lakukan hal yang sama untuk kelas-kelas berikutnya. Kelas 10 DKW 2, kelas 10 DKW 1, kelas 12. Caranya sama, tinggal di drag dari kanan ke kiri gitu ya. Bentar. Oke teman-teman, ini semua siswa saya sudah saya masukkan ke rombel ya. Ini sudah saya masukkan ke rombel, berarti tinggal ke sini validasi lokal untuk ngecek apakah semua siswa sudah masuk ke rombel semua. Kita refresh. Nah, sekarang invalidnya sudah tidak ada. Selanjutnya kita ke menu GTK. Nah, kalau GTK juga tidak ada invalid, tinggal kita input pembelajaran aja ya. Kita ke rombel dulu untuk cek. Kita selesaikan invalid dulu. Nah, ini tidak memiliki pembelajaran, tidak memiliki pembelajaran. Makanya kita kembali ke rombel lagi di sini. Kita input pembelajaran. Tapi di sini ya saya ingin jelaskan dulu. Di sini kan tadi cek data dan atasi invalid. Nah, isi data pembelajaran. Di video ini saya hanya mengisi pembelajaran khusus untuk guru sertifikasi dulu aja. Karena kalau ngisi semua agak lama, videonya nanti kepanjangan. Jadi saya akan mengisi khusus untuk guru sertifikasi dulu aja ya, teman-teman ya. Jadi nanti karena guru sertifikasinya saya ada 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka saya di pembelajaran ini saya ngisi pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dulu. Untuk selanjutnya pembelajaran lain saya isi di luar video karena kan kelamaan gitu teman-teman ya. Jadi seharusnya tetap isi semua, tapi saya di sini hanya mencontohkan untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti ini ya. Kalian buka SKKPM-nya. Nah, ini SK pembagian tugas pengajar ya, disiapkan. Nah, di sini itu sudah ada guru A ngajar apa dan di kelas mana gitu-gitu kan ya. Jadi ini panduannya. Karena kita butuh apa? Butuh nomor SK-nya di sini. Kita salin nomor SK-nya ya. Kebetulan SKKPM saya itu berlaku 1 tahun, teman-teman. Jadi SK-nya adalah SK tahun ajaran, bukan SK semester ya. Jadi kita ke ini kelas 10 pembelajaran. Nah, yang ini kita contohkan bahasa Indonesia, gurunya siapa bahasa Indonesia. Kemudian SK mengajarnya kita paste di sini, tanggal SK-nya adalah Juli. Tanggal 1 Juli. Nah, jamnya
4 sesuai di sini ya. Ini harus diisi ya, sesuai ini ya sebelahnya ya. Kita klik simpan. Selanjutnya bahasa Inggris. Nah, ini dia. Bahasa Inggris. Kita masukkan SK-nya, kita isi tanggalnya, kita masukkan jamnya. Oke, kita klik simpan. Nah, silakan diisi sampai lengkap, diisi di semua rombel juga ya. Di sini saya hanya contohkan satu rombel, nanti saya kerjakan untuk semua rombel tapi di luar video ini ya, di luar rekaman. Oke, teman-teman, ini saya sudah mengisi pembelajaran di 4 rombel. Nah, buat teman-teman SMK yang kelas 12-nya sedang melaksanakan PKL, itu sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk yang teman-teman PKL, itu nanti saya buat video khusus input jam PKL ya. Nanti tak buatkan khusus karena itu cukup panjang perhitungannya dan caranya. Jadi, di sini saya inputnya untuk pembelajaran biasa dulu. Untuk yang PKL nanti saya buat video khusus. Nah, kemudian kita selanjutnya ke validasi lokal untuk mengecek pembelajarannya sudah terbaca atau belum. Nah, pembelajaran sudah hilang, sekarang tugasnya adalah harus mengisi mapel pilihan. Untuk SMA, SMK itu ada mapel pilihan. Jadi kita ke rombel mapel pilihan di sini. Klik ya, di sini mapel pilihan kita klik tambah. Buatnya dari kelas bawah. Nah, mapel pilihannya itu di kelas 11 ya. Ini kita isi kurikulumnya, kita isi nama rombelnya. Kalau saya nama rombelnya sesuai mapel pilihan ya. Digital 11. Nah, gurunya siapa? Wali kelas atau guru yang ngajar bisnis digital ini siapa gitu ya. Kemudian ruangannya, kalau ruangannya saya masih pakai ruangan yang sama dengan ruang regulernya. Kita klik simpan. Kemudian kita buat juga untuk yang kelas 12 ya. Kelas 12 kurikulum. Nah, ini bisnis digital 12. Balik. Yang ngajarnya misalnya sama, terus kelas 12. Oke, kita klik simpan. Nah, kalau sudah tinggal ke anggota rombelnya yang kelas 11 nih. Yang kelas 11 ikut mapel pilihan ini siapa? Nah, kebetulan kelas 11 saya kan cuma satu rombel dan semuanya masuk ke bisnis digital. Jadi kita Kontrol A lalu drag ke kanan, sama persis kayak rombel reguler kalau saya ya. Kalau yang mapel pilihannya banyak, silakan dibuat dulu daftar mapel pilihannya, nanti masukkan siswa-siswanya sesuai dengan rombel yang mereka pilih atau mapel yang mereka pilih gitu ya, karena siswa saya sedikit dan semuanya di mapel pilihannya di bisnis digital gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke kelas 12. Sekali lagi, kalau mapel pilihannya banyak, ya silakan dibuat sesuai mapel pilihan yang ada di sekolah kalian dan anggota rombelnya juga sesuai dengan yang dipilih anak itu ya. Oke. Nah, ini sudah rombel pilihannya sudah, pembelajaran tinggal ke pembelajarannya. Anggotanya sudah, kita ke pembelajaran diklik ya. Nah, di sini kita klik tambah mapel pilihan, kita simpan dan lanjutkan, kita cari mapel pilihannya. Nah, di sini itu saya bisnis ya, bisnis digital. Nah, ini mapelnya. Namanya mapel SK mengajarnya sama dengan SK KPM, PTK-nya siapa yang mengajar, tanggal SK-nya sama dengan SK KPM kalau saya ya. Jadi sesuai sekolah. Nah, ini jamnya maksimal 4, jadi saya maksimalkan 4 juga. Kita klik simpan. Oke, selesai. Selanjutnya kita tinggal ke sini, ke kelas 12, pembelajaran juga sama. Kita tambah mapel pilihan, simpan dan lanjutkan. Bisnis digital. Ini SK mengajarnya sama, PTK-nya sama. 3, 4. Kita klik simpan dan tutup. Oke, sudah. Ini sudah, dua-duanya sudah. Kita tinggal ke validasi lokal lagi untuk ngecek. Kita refresh. Set. Nah,
Invalidnya sudah habis, berarti kita tinggal ke pembelajaran. Pembelajaran juga sudah aman, berarti sudah selesai, tinggal nilai dan referensi. Kita lihat apakah masih ada invalid atau tidak. Sementara kita fokus ngejar invalid dulu ya, teman-teman ya. Sabar. Nah, ini kita bahas lagi tentang isi data pembelajaran sudah. Selanjutnya kita akan mengisi isi data guru wali. Jadi kita buka SK guru wali di sekolah saya. Nah, ini tentang penetapan guru wali ya. Kita copy nomor SK guru walinya. Kita copy SK guru walinya. Kemudian kita kembali. Nah, sebenarnya saya sudah bisa sinkron karena sudah tidak ada invalid. Tapi daripada nanti sinkron, kita kerjakan lagi, sinkron lagi, mending saya langsung input saja guru walinya ya. Nah, untuk guru wali jelas ada di rombel, pilih wali di sini. Nah, kita klik tambah. Lalu nama rombelnya, kalau saya nama rombelnya sesuai nama gurunya. Misalnya Wahyu Vijiana. Tuh ya. Kemudian walinya siapa? Ya jelas biar gampang sesuai gurunya. Ruangnya mana? Kalau ruangan terah bebas ya. Kalau saya ruangan ini bebas. Saya pakai di ruang yang sama juga nggak apa-apa. Kita klik simpan. Kalau saya ya. Tapi kalau sekolah teman-teman ruangannya banyak ya silakan sesuaikan. Ini guru walinya sudah, ke anggota rombel. Nah, kita cari anggota rombelnya. Nah, kita lihat di SK siapa nih SK guru walinya. Atas nama Bu Wahyu. Nah, ini Bu Wahyu Vijiana. Itu dari Adli, Agias. Ini semuanya kelas 11 dan urut jatahnya adalah dari 1 sampai 15. Jadi dari Adli sampai Kodia. Kita tinggal ke aplikasi Dapodik lalu cari ininya, namanya ya. Kita next. Oh, sebentar. Kita cari Adli sampai Kodia. Condro, Daniel, ini masuk semua ya. Kita masukkan ke sini. Kita cari. Nah, ini masukkan ke sini. Kita bagi dua aja ya, teman-teman. Dapodiknya Windows arah kanan dan ini kita klik sehingga bisa dilihat. Nah, Adli Agias. Kita cari Agias. Oke, kita drag ke sini. Ini. Kita drag ke sini. Kita bagi Aldo. Ini baru 12, Alinda dan Ayu. Itu ya, kita drag. Nah, 14 selanjutnya. Oke. Nah, sudah selesai ya. Ini udah 15 siswa, ini juga sudah 15, ini sudah 15, teman-teman. Kita selanjutnya tinggal di Bentar. Oke, kita perbesar dulu. Nah, selanjutnya tinggal kita close aja. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah selesai, tinggal dilanjutkan ke semua guru ya. Di sini saya hanya mencontohkan satu saja. Nanti untuk pengerjaan semua gurunya saya tidak rekam ya. Saya selesaikan dulu untuk semua guru, jadi videonya akan ke pending sebentar. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai input guru walinya. Jadi semua guru wajib jadi guru wali kecuali kepala sekolah. Nah, kebetulan guru saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6, jadi semuanya yang terekam Dapodik ya. Jadi saya inputnya sesuai yang ada di Dapodik karena ada beberapa guru yang belum masuk Dapodik teman-teman. Jadi saya nggak masukkan ke guru wali untuk yang tidak masuk Dapodik. Jadi pembagian SK guru wali itu hanya untuk yang ada di Dapodik gitu aja ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau yang tidak ada di Dapodik dan dia pegang guru wali, nanti siswanya itu berarti dia tidak kerekam di aplikasi Dapodik ini masuk ke rombel wali. Nah, itu nanti bahaya ketika kepala sekolahnya sudah bersertifikasi. Nanti ada notifikasi ada siswa yang belum masuk ke dalam rombel guru wali. Nah, makanya SK guru wali haruslah yang
untuk guru-guru yang terdaftar di Dapodik saja. Nah, ini sudah semuanya sudah masuk, berarti sudah selesai untuk inputan guru walinya. Nah, ya, selanjutnya adalah isi data SK-SK yang perlu diupdate. Nah, salah satunya adalah SK pembagian tugas tambahan. Contohnya, yaitu saya akan memberikan tugas tambahan kepada guru sebagai wakakurikulum, wakakesiswaan, atau misalnya pembina ekstra gitu ya. Saya contohkan di sini GTK. Kita ke GTK, kita akan input tugas tambahan. Jadi kita ke guru ya. Kemudian kita ke Bu Wahyu sebagai wakakurikulum sesuai SK-nya ya. Kita klik di sini ubah. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, kita cari tugas tambahan. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah terekam wakakurikulum dan SK-nya memang masih aktif. Artinya, kalau SK itu masih aktif sampai sekarang ya, berarti tidak usah diupdate. Kalau memang SK-nya ada pembaruan, silakan diupdate. Termasuk SK guru wali. Ya, jadi kan tadi rombel wali sudah. Sekarang harus ada SK-nya, SK guru wali. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau SK guru walinya belum ada silakan ditambahkan. Kalau SK guru walinya sudah ada dan statusnya masih aktif ya, karena baru semester kemarin diinput, maka tidak perlu ditambahkan dengan yang baru. Kecuali ada perubahan SK, maka bukan ditambah, tapi ini langsung diganti saja. Itu ya, itu untuk tugas tambahan silakan diisi sesuai di kondisi sekolah kalian apakah ada perubahan atau tidak. Kalau di tempat saya dari semester 1 tugas tambahannya itu masih sama, ya sudah berarti saya tidak perlu mengubahnya. Ya, kalau mau ubah tinggal klik ubah, kalau mau menambah tinggal klik tambah di sini. Misalnya ini kan Bu Wahyu itu sekaligus wali kelas nih, ya, sekaligus wali kelas ya. Jadi di sini tugas tambahan wali kelasnya belum ada, baru guru wali. Ya, kita klik tambah di sini. Ya, kita cari wali kelas. Mana nih? Wali kelas ada enggak? Nah, ini wali kelas ya. Sebentar kita ulangi. Oke, wali kelas, kemudian kita masukkan nomor SK-nya. Oh, bukan, salah. 5 SK guru wali. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, TST kosongi. Nah, ini SK guru walinya karena ada perubahan nomor SK ya, maka kita ganti ke SK guru wali. Mana SK guru wali saya? Nah, SK guru wali saya itu berubah ya, karena ada perubahan gitu, teman-teman. Oke, kita masukkan ke sini. Kita klik simpan. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal mengecek terakhir ya. Misalnya ada perubahan data atau apa silakan disesuaikan, teman-teman. Misalnya ada perubahan sarpras, perubahan siswa dan lain sebagainya ya. Silakan disesuaikan ya. Untuk selanjutnya, teman-teman silakan untuk mengecek profil guru masing-masing terutama untuk guru sertifikasi. Di sini teman-teman pilih namanya lalu klik profil guru ya. Kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini pastikan tugas tambahan sudah kerekam dan jumlah jam mengajar sudah sesuai. Nih, di sini nih. Jumlah tugas tambahannya di sini 16 karena kombinasi ini ya. Sebenarnya kalau sudah ada TTU, ini kan istilahnya tugas tambahan utama. Ini TLE, ini tugas tambahan lain ekuivalen, ini tugas tambahan lain ekuivalen, itu tidak akan terhitung ya. Jadi, tapi karena memang beliau bertugas ya enggak apa-apa saya masukkan saja ke sini. Tuh, teman-teman ya. Nah, ini 14 jam mengajarnya dengan 12 jam tugas taman utama, maka dia dapat 26 jam. Artinya sudah lebih dari 24 jam guru ini mengajar. Ya, artinya kemungkinan serdiknya ya akan cair. Ya, gitulah sekolah kecil ya. Gurunya cuma satu. Insya Allah pasti cair kalau ada apa namanya yang bersertifikasi. Itu ya. Jadi sudah selesai untuk yang poin-poin pentingnya update Sarpras jika ada, yaitu di video khusus yang ngebahas Sarpras. Untuk lebih detailnya teman-teman, ini saya hanya mengerjakan yang wajib-wajib dulu ya.
Termasuk di tambahan lain yaitu berkaitan dengan PIP juga sudah ada ya, PIP, usulan PIP, YouTube Ngapakpedia. Nah, ini yang tadi ngebahas PIP nih, cut off dapodik usulan PIP, silakan disimak ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Oh iya, sinkron. Kita belum sinkron ya. Oke, mari kita sinkron terlebih dahulu. Kita sinkron. Karena kan udah selesai. Bang, kan judulnya aja sampai sinkron, berarti harus sinkron. Nah, mari kita sinkronisasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke validasi lokal dulu untuk memastikan sudah tidak ada invalid. Kita tunggu ya. Kita pastikan tidak ada invalid. Berapa nih saya mengerjakan? Ya, kurang lebih 1 jam ya dengan beberapa bagian yang saya pause atau saya tidak masukkan ke dalam rekaman. Kurang lebih 1 jam saya mengerjakan dapodik. Ya, artinya kalau memang kalian fokus bisa selesai. Kita tunggu. Saya minum dulu ya, karena dari tadi ngomong. Nah, teman-teman, ini sudah bagian menghitung. Biasa nih di bagian referensi agak lama. Sambil nunggu, nah ini ya catatannya adalah jika semua pengerjaan bisa dilanjutkan lagi setelah sinkron, artinya ketika ada perubahan, ada update data, ada yang mau menyelesaikan warning, silakan diselesaikan setelah sinkronisasi. Tidak apa-apa teman-teman ya. Kemudian hati-hati dalam mengisi pembelajaran ya, jangan ambil jam orang lain ya. Isilah sesuai SK yang dibuat kepala sekolah ya, karena tugas OPS hanya input data, bukan mikir gimana serdiknya biar cair ya. Tugas operator adalah hanya nginput saja sesuai SK. Kalau SK-nya seperti itu ya sudah input saja. Kalau gurunya protes, silakan protes ke kurikulum, silakan protes ke kepala sekolah. Saya hanya tugasnya nginput sesuai apa yang ada di SK ini. Begitu teman-teman ya. Jadi sebagai operator, kalau jenengan operator murni, jangan berani-berani ngatur jam pelajaran ya. Serahkan ke kepala sekolah dan wakil kurikulum. Oke teman-teman. Terima kasih ya. Kita lanjut ke proses sinkronisasi, pengaturan, tukar akses pengguna. Silakan masukkan kode registrasi sekolah kalian agar bisa tukar pengguna. Lalu kita menuju akun kepala sekolah. Kita tukar pengguna. Nah, oke, tutup. Nah, kemudian kita validasi ulang lagi ya, teman-teman. Kita validasi ulang lagi di akun kepala sekolah. Ini statusnya masih belum sinkron ya. Karena memang benar-benar baru install dan baru mau sinkron. Kita tunggu proses referensinya selesai. Kalau proses sinkron saya sarankan biasakan terbuka di bagian ini aja ya teman-teman ya. Jangan di otak-atik ya. Kita tunggu lama sekali. Sabar, sabar, sabar. Wajib like ya teman-teman. Ini saya buat kalian loh. Jadi kalau nggak di like sih, aduh sakit banget hatiku. Selanjutnya kita tinggal klik menu sinkronisasi, pilih ya. Lanjut. Nah ini kita centang-centang semua. Centang-centang. Ini sebenarnya yang mencentang itu harusnya kepala sekolah ya. Karena yang konfirmasi itu kepala sekolah. Tapi kayaknya saya yakin hanya berapa persen kepala sekolah yang mencentang. Itu pun karena kepala sekolahnya sekaligus operatornya. Terutama di sekolah-sekolah kecil kayak PAUD, TK kan biasanya kepala sekolah adalah operatornya. Gitu ya. Jarang sekali di SD yang operator sekaligus kepala sekolahnya. Itu amat sangat jarang. Apalagi di tingkat SMA, SMK. Nah, selanjutnya kita tinggal klik sinkronisasi. Nah, tuk 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 tuk. Artinya ini dari laptop sedang dikirim ke database pusat. Ya. Dikirim, ini data PTK, ini data siswa, ini usulan PIP, kemudian ini data Sarpras, ini data rombel, dikirim semua tuh, ya.
ke Speda tadi, ini yang ke Verval PD, ini yang ke Verval PTK, gitu teman-teman ya. Tapi kok BTW ini 0% terus. Oke teman-teman, ini karena proses ini cuma nunggu aja, jadi recordnya saya pause dulu. Nanti saya lanjutkan kalau sudah progresnya berjalan. Oke? Oke teman-teman, terima kasih ya Allah sudah merahmati konten saya karena sinkronnya berhasil. Waktu sinkronis saya di 2 menit 23 detik, ini di jam 9.35 ya, teman-teman. Kita kalau di sini belum sinkronisasi, tinggal di refresh aja. Kita klik refresh. Nah, kita tutup ya. Nah, sekarang sudah muncul satu kali sinkronisasi. Artinya saya sudah selesai sementara dalam mengerjakan Dapodik karena kan saya harus input pembelajaran lagi yang guru-guru non sertif, kemudian saya harus update data siswa, usulan PIP, setelah itu nanti saya harus sinkron lagi, kemudian saya harus apa namanya, saya harus update data Sarpras, ada yang bangunan yang rusak, ada yang dapat revitalisasi misalnya gitu ya. Kemudian ada penambahan laptop baru yang bantuan merah putih, misalnya nanti saya harus tambahkan datanya di sekolah gitu. Jadi Dapodik itu pendataan yang mengalir. Kalau ada perubahan kita update, kalau ada pengurangan kita perbarui gitu teman-teman. Jadi tidak setelah sinkron selesai, tidak. Tapi kalau ada perubahan di sekolah, ya kita update lagi, kita sinkron lagi. Gitu teman-teman ya. Itu saja. Akhirnya saya sudah selesai. Untuk selanjutnya ya kita fleksibel menyesuaikan dapodik kalian masing-masing ya, apa yang harus diselesaikan di sekolah kalian. Ini saya mengerjakan yang secara umum, yang hampir semua sekolah pasti melakukan ini. Kalau yang update lainnya itu antara negeri dan swasta kadang beda gitu-gitu teman-teman. Jadi ini yang secara umum. Oke. Jadi wajib banget teman-teman like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian juga, dan subscribe ya buat yang belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk membantu teman-teman operator baru, terutama yang baru pegang Dapodik. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.